Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mepresentasikan hasil diskusi kami tentang materi Jabariyah dan Qadariyah. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 5 yang beranggotakan saya, Nailul Iza dengan NIM 2520112, dan dua teman saya, Mbak Nurul Awalia dengan NIM 2520051, dan Mbak Selvia Dewi Sagita dengan NIM 2520119. Aliran Jabariyah. Kata Jabariyah berasal dari kata jabaro, yang berarti memaksa dan mengharuskannya melaksanakan sesuatu. Atau secara harfiah dari lafaz al-jabar, yang berarti paksaan. Allah mempunyai sifat al-jabar dalam bentuk mubalaghah. Itu artinya Allah Maha memaksa. Selanjutnya, kata jabaro setelah ditarik menjadi jabariyah memiliki arti suatu aliran. Secara istilah, Jabariyah berarti menyadarkan perbuatan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabariyah menurut mutakalimin adalah sebutan untuk mazhab al-kalam yang menafikan perbuatan manusia secara hakiki dan menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Aliran Qadariyah. Qadariyah berasal dari bahasa Arab yaitu qadaro, yang artinya kemampuan dan kekuatan. Menurut pengertian terminologi, Qadariyah adalah satu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi Tuhan. Aliran ini berpendapat tiap-tiap manusia adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Dia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa Qadariyah dipakai untuk satu paham yang memberikan penekanan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Latar belakang munculnya paham Jabariyah serta pemikirannya. Abu Zahra menuturkan bahwa paham ini muncul sejak zaman sahabat dan masa Bani Umayyah. Ketika itu, para ulama membicarakan tentang masalah qadar dan kekuasaan manusia ketika berhadapan dengan kekuasaan mutlak Tuhan. Pendapat lain mengatakan bahwa paham ini diduga telah muncul sejak sebelum agama Islam datang ke masyarakat Arab. Salah satu ahli sejarah yaitu Ahmad Amin. Ia mengungkapkan bahwa kehidupan bangsa Arab pada saat itu diliputi oleh gurun pasir Sahara. Hal itu telah memberikan pengaruh besar dalam cara hidup mereka. Harun Nasution menjelaskan bahwa dalam situasi demikian, masyarakat Arab tidak melihat jalan untuk mengubah keadaan di sekeliling mereka sesuai dengan kehidupan yang diinginkan. Mereka merasa lemah dalam menghadapi kesukaran-kesukaran hidup. Artinya, mereka banyak bergantung pada alam, sehingga menyebabkan mereka menganut paham fanatisme. Ada dua kelompok yang terdapat dalam paham Jabariyah, yaitu Jabariyah murni dan Jabariyah moderat. Dari dua kelompok paham Jabariyah ini, dari adanya dua kelompok paham Jabariyah dapat disimpulkan bahwa manusia dalam paham Jabariyah itu sangat lemah, tak berdaya, dan terikat dengan kekuasaan juga kehendak mutlak dari Tuhan. Seluruh tindakan dan perbuatan manusia tidak boleh lepas dari aturan dan skenario serta kehendak Tuhan. Pembahasan selanjutnya adalah latar belakang munculnya paham Qadariyah serta pemikirannya. Munculnya paham Qadariyah dalam Islam tidak dapat diketahui secara pasti, namun diperkirakan muncul pada tahun 70 Hijriah. Namun ada beberapa ahli teologi Islam yang menghubungkan paham Qadariyah ini dengan kaum Khawarij. Pemahaman kaum Khawarij tentang konsep iman, pengakuan hati dan amal dapat menimbulkan kesadaran bahwa manusia mampu sepenuhnya memilih dan menentukan tindakannya sendiri. Paham ini mendapat tantangan keras dari umat Islam ketika itu. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya reaksi keras ini. Pertama, masyarakat Arab dipengaruhi oleh paham fatalis. Kedua, tantangan dari pemerintah, karena pejabat pemerintahan menganut paham Jabariyah.
Aliran ini berpendirian bahwa manusia itu bebas dan berkuasa dalam melakukan segala macam perbuatannya. Perbuatan manusia menurut paham Qadariyah adalah manusia mempunyai kebebasan untuk memilih. Dalam hal memilih perbuatan yang baik dan buruk, sebab Allah telah menciptakan keduanya. Jika manusia berbuat baik, maka ia akan mendapatkan pahala karena mempergunakan kodrat yang diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya, dan begitu pula sebaliknya. Doktrin-doktrin yang terdapat dalam aliran Jabariyah. Yang pertama, segala perbuatan manusia telah diatur dan dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, surga dan neraka tidak kekal, setiap manusia pasti akan merasakan surga dan neraka. Dan yang ketiga, takdir memiliki makna bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doktrin-doktrin yang terdapat dalam aliran Qadariyah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ikut campur dalam kehidupan manusia. Yang kedua, manusia yang berbuat baik akan mendapatkan surga, sementara yang berbuat jahat akan mendapatkan ganjaran di neraka. Dan yang ketiga, takdir merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap alam semesta sejak zaman azali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Buat teman-teman yang punya pertanyaan tentang materi yang sudah kami sampaikan, bisa langsung ditanyakan di Google Classroom ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.